Dari sejak muda usia saya bersama pejuang-pejuang sejak muda, dari sejak usia sangat muda, kami waktu itu telah bersumpah siap memberi jiwa dan raga kami untuk Republik Indonesia. Dengan demikian, saya menyatakan pada malam hari ini, saya siap terus berjuang untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia tercinta. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada Ibu Pertiwi. Saya kira karena menyampaikan kepada saya, ya mesti masa saya bilang jangan, enggak kan, enggak gitu. Mestinya ya silakan. Ya, demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu. Nggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu, kemudian saya bilang tidak. Nggak bisa. Ya, tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saya kira saya tidak lagi menganggap sebagai sebuah sinyal, tapi saya menganggapnya sebagai sebuah dukungan yang sudah disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Akan tetapi, saya kira bentuk dukungan apapun yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, pada akhirnya kemenangan Pak Prabowo ditentukan oleh kerja kami semua. Dari petani ada, dari pedagang ada, yang dari tokoh-tokoh masyarakat termasuk imam-imam masjid, imam suro dan sebagainya. Ini terkumpul di sini. Tujuannya satu, Pak, menginginkan sekali Bapak Prabowo itu menjadi presiden tahun 2024. Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo di kalangan Gen Z naik, Ganjar dan Anies melemah. Litbang Kompas merilis hasil survei calon presiden pemilihan kalangan generasi Z atau para anak muda yang berumur 17-26 tahun di tahun 2024 pada Senin 27 Februari. 3 besar calon presiden pilihan Gen Z adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ingin mendukung saya untuk maju, meminta mandat dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024. Ganjar memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka 28,8%, disusul Prabowo dengan angka 20,6% dan Ridwan Kamil 9,1%. Berdasarkan temuan Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo mengalami peningkatan signifikan. Dari Oktober 2022 yaitu hanya 16,6%. Ada kenaikan sampai kurang lebih 4% hingga menjadi 20,6% di Januari 2023. Sementara itu, Ganjar mengalami kehilangan suara Gen Z sebesar 0,7% dibandingkan survei Oktober 2022. Untuk pertama kalinya sejak survei Gen Z digelar pada Januari 2022. Ganjar mengalami kehilangan suara dan Prabowo mendapatkan tambahan suara. Kemudian, terjadi pergeseran di posisi ketiga. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijunggalkan oleh Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas 9,1%. Anies kini berada di posisi keempat dengan angka 8,8% atau kehilangan suara Gen Z mencapai 4,5%. Nama lain yang muncul dalam jajak pendapat adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa 2,1%. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 1,2%, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno 0,9%, Mensos Tri Risma Harini 0,6%,
Tokoh lainnya di total 4,7%, serta yang tidak tahu 23,3%. Survei digelar Litbang Kompas dengan wawancara tatap muka pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi di Indonesia. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Peningkatan ini merupakan yang pertama sejak survei yang sama digelar Januari 2022. Sementara itu, partai politik yang didirikan Prabowo yaitu Gerindra ini memiliki elektabilitas 17,1% atau naik 3,2%. Berdasarkan survei yang sama pada Oktober 2022, perolehan suara Gerindra dari generasi Z sebesar 13,9%. Kendati demikian, posisi elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo masing-masing masih berada di bawah PDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adapun PDIP dalam survei Litbang Kompas terkini menduduki posisi teratas elektabilitas dari generasi Z sebesar 19,5%. Sementara itu, Ganjar Pranowo memiliki perolehan suara dari generasi Z sebesar 28,8%. Sebagai informasi, jajak pendapat Litbang Kompas ini digelar pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 dengan melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi di tanah air. Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara tatap muka dan sampel ditentukan secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat. Survei Litbang Kompas memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error kurang lebih. Survei Litbang Kompas memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error lebih kurang 2,83%. Naikkan sampai kurang lebih 4% hingga menjadi 20,6% di Januari 2023. Sementara itu, Ganjar mengalami kehilangan suara Gen Z sebesar 0,7% dibandingkan survei Oktober 2022. Untuk pertama kalinya sejak survei Gen Z digelar pada Januari 2022, Ganjar mengalami kehilangan suara dan Prabowo mendapatkan tambahan suara. Kemudian, terjadi pergeseran di posisi ketiga. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijunggalkan oleh Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas 9,1%. Anies kini berada di posisi keempat dengan angka 8,8% atau kehilangan suara Gen Z mencapai 4,5%. Nama lain yang muncul dalam jajak pendapat adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa 2,1%. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 1,2%, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno 0,9%, Mensos Tri Risma Harini 0,6%, tokoh lainnya di total 4,7%, serta yang tidak tahu 23,3%. Survei digelar Litbang Kompas dengan wawancara tatap muka pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi di Indonesia. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.